Terbongkar, bukti pesanan ke vendor bansos COVID-19 tertera jelas di Kemensos 10%. Kasus korupsi dana bantuan sosial atau bansos pandemi COVID-19 masih terus bergulir. Bukti-bukti adanya fee yang ditarik Kementerian Sosial dari vendor bansos mulai terkuat. Salah satu bukti fee Kemensos didapatkan oleh pakar kebijakan publik Agus Pambagio. Ia pun membeberkan bagaimana karut-marut penanganan bansos COVID-19 di tangan ex-Menteri Sosial Juliari P. Batubara. Mulai dari data penerimaan hingga proses pembagian bansos COVID-19 Kementerian Sosial dinilai kacau balau. Agus Pambagio membandingkan bansos non-tunai presiden atau Banpres yang dibagikan Kemensos dengan bansos non-tunai dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Yang Pemprov DKI rapi, tertutup. Kalau yang presiden kan pakai goodie bag gitu, yang terbuka, gampang ditukar, gampang dikurangi. Ujarnya dikutip dari kanal YouTube Najwa Shihab pada Kamis 11 Februari 2021. Menurut Agus, nilai total dari isi bansos COVID-19 non-tunai yang dibagikan Kemensos tidak mencapai 300.000. Angka yang selama ini dijanjikan oleh Mensos. Ia sempat mendapatkan bocoran daftar pesanan Kemensos dari salah seorang calon vendor bansos COVID-19 non-tunai dan menemukan fakta baru yang mengejutkan. Di daftar yang saya dapat dari seorang calon vendor yang kemudian dikirimkan ke saya, itu jelas di situ ada dimintakan fee 10%, ucap Agus Pambagio. Ketika awal mendapatkan foto ini, Agus Pambagio mengaku tidak benar-benar yakin kalau daftar tersebut merupakan pesanan Kemensos kepada vendor bansos COVID-19 non-tunai. Saya dapat dari nggak tahu siapa itu yang kirim, dan itu beberapa teman juga dapat, jadi saya nggak tahu asli atau tidak, tutur Agus. Tetapi kan ketika diperiksa KPK, betul itu diminta 10% ya, ujarnya. Selain adanya fee, Kemensos yang tertera jelas dalam daftar pesanan kepada vendor bansos COVID-19 non-tunai, banyak persoalan duit yang muncul ketika sampai di lokasi penerimaan. Selain dipotong, ongkos menurunkan barang kan Rp5.000, dari truk ke bawah tuh Rp5.000, tapi selalu dipotong menjadi Rp3.000, tutur Agus Pambagio. Lucunya, ongkos penurunan barang dibeberkan kepada ketua rukun warga atau RW di masing-masing lokasi penerimaan. Nah, ini kan sudah disunat di situ, belum ada uang rokok, sopir, dan lain-lain, kata Agus. Data penerima bansos COVID-19 non-tunai pun sangat bermasalah karena menggunakan data tahun 2015. Agus mengaku sampai harus turun membantu ketua RT di lingkungannya untuk memperbaharui data penerima bansos COVID-19 non-tunai. Kita mengupdate data dan data itu sudah terupdate. Saya butuh 2 bulan, itu pun saya perlu menghubungi Mensos, Gubernur, Kepala Dinas Sosial, dan sebagainya, ucap Agus Pambagio. Anehnya, ketika memasuki tahun 2021, data yang digunakan Kemensos untuk membagikan bansos COVID-19 non-tunai mundur kembali ke data tahun 2015, tidak memakai data yang diperbaharui oleh Agus. Saya tidak heran kenapa data dibiarkan ngaco, karena di situ kalau korupsi sulit ketahuan, kata Agus Pambagio.